Nah, perhitungan saya salah. Jadi mau ke kanan, ceritanya mau ini trotoar. Mau muter balik kayak gitu. Ya. Perhitungannya salah, terlalu dekat karena trotoar. Si ban depan yang kanan. Jadi Allahu Akbar. Naik motor, mau naik mobil, nggak mau dia. Masih sayang nyawa channel dia. Balik ceritanya kan. Jadi diakalin. Jadi ngakalin, ini hal lebih bodoh lagi sih. Ngakalin mobil si papa, di dalam dikeluarin. Yang Livina, sebenarnya Livina itu mobilnya ibu. Nah, dimasukin, dihalangin. Biar nggak kelihatan. Nah, jadi isi garasi cuma cukup satu mobil, dihalangin. Nah, itu nggak bisa tidur itu. Pulang itu jam 1 malam, nggak bisa tidur. Sahur tenang sahur. Mendadak ngaji. Pulang sholat. Allah. Iya, pulang itu sholat, ngaji. Terus ngaji sampai azan subuh. Si papa keluar ke masjid, nengok, nggak bisa tidur. Selamat keluar ke masjid ya. Papa tuh, orang tua saya tuh keluar ke masjid. Nah, belum sholat subuh tuh, lagi mantauin orang tua. Datang lagi kan pulang. Pas pulang, masih aman. Udah lewat, balik lagi sama Balik keluar lagi. Balik lagi, mundur. Jadi udah jalan, udah lewat, mundur lagi sambil ngeliat kayak gini, mundur. Dipantauin ada yang aneh, kan spion nggak ada. Spion hancur kan, sebelah kiri kan. Masuk ke garasi, dirambah si mobilnya. Allahu Akbar, anjir kumaha lagi. Pas masuk, tiba-tiba sholat. Jadi pas si papa ke kamar, lagi sholat. Lagi sholat subuh. Gak banyak ngomong, maksudnya syukur alhamdulillah mempunyai kedua orang tua yang maksudnya menurut saya sih mereka udah punya ilmu ikhlas, karena maksudnya semua hal yang sudah terjadi itu ya mau dibilang apapun udah terjadi gitu. Saya mengagumi kedua orang tua saya karena mereka udah punya itu, karena pengalaman juga karena saya gitu. Gara-gara saya nakal ya kan, ya mau kayak gimana lagi. Ya udah. Dari gitu situ nggak banyak ngomong, orang tua saya cuman ngasihin nomor bengkel, bawa sana. Nggak banyak ngomong, lebih sakit. Selama 2 minggu saya nggak ditanya, nggak berkomunikasi sama orang tua. Itu lebih sakit daripada, mending kasarnya gini, mending main tangan tapi sekali udah beres. Kalau sama orang tua ya, cuman syukurnya alhamdulillahnya orang tua saya nggak pernah main tangan sama sekali. Orang tua saya mendidik saya dengan benar, anaknya aja nggak benar-benar. Tapi insya Allah sekarang udah cukup lah. Ayo nama kudu diundang harus nanti orang tuanya, lain si iya. Inspirasinya ngaco. Dari situ, singkat cerita. Jadi si ibu nggak mau lagi kan pakai mobil itu. Seperti biasa. Mobil udah beres ceritanya, Beb. Udah beres. Terus surat udah keluar, suruh jual, udah buat kamu aja. Sok kamu, jadi terserah lah mau dijadiin apa. Jadi gini, karakter orang tua saya itu mereka membebaskan, tapi tetap dipantau terus. Bisa bahasanya tuh senakal apa sih? Gitu loh. Ya, cik sampai mana gitu cik ya. sampai mana gitu. Dari situ Livina ceritanya si mobil itu belum kejual, sambil nunggu dijual sama saya dihancur-hancurin dulu. Dalam arti diceperin ya kan. Nah, dari situ sering ke Pusdai. Dari situ main kenal si Beteng, kayak kenal orang-orang otomotif di Bandung gitu kan. Terus saya orangnya karena saya penasaran orangnya, jadi mobil-mobil teman saya itu dicoba apapun itu. Nah, dulu tuh saya tuh ngebangun. Udah di situ udah handal aja ya, udah paham. Karena sering mencoba mobil-mobil yang ini. Maksudnya mencoba itu kan pengalaman. Gitu loh. Oh, mobil ini ternyata gini, mobil ini ternyata gini, dan teman-teman saya pun menyodorkan gitu kan. Jadi support gitu kan. Cik, nah gitu kan. Singkat cerita, saya kuliah dulu di Unisba tapi nggak lulus.
pindah 2 kali di Unisba itu bukan. Jadi pindah kuliah, Jurusan. bukan pindah kampus. Pindah jurusan. Pindah jurusan dari Vkom tahun depannya ke hukum. Terus tahun depannya lagi ke Vkom lagi. Iya, bener. Istiqomah, tapi istiqomahnya bau naung gua. Selama 4 tahun 2 kali pindah jurusan. Wajib. Dan akhirnya orang tua saya Iya bener, budak cenanya. Tadi jadi- bedong ya sih. jadi mengasih pilihan kan. Kamu mau hidup di jalan apa mau kuliah yang benar? Nah, Udah langsung langsung mau dituduh apa poin ngasih lah. tanggung jawab juga gitu ke kan kamu ya. poin aja lah. Ini gue apa? Pokoknya jalan hidup kamu mau kemana gitu loh. Tong udah tulung Nah. aing cenah. Terus Maafin ya. Jadi Astagfirullah. jadi pertanyaan itu dijawab. Pak kayaknya jalan aja lah, percuma. Soalnya gini, saya nggak suka teori juga aja. saya nggak, basically-nya saya nggak suka sekolah, tapi dulu dari SD itu sampai SMP ranking. Aji. Karena masih dalam pantauan mungkin ya. Nah. Jadi pas dari SMA itu ke kuliah itu emang benar-benar karena udah mengenal hal yang baru, jadi emang benar-benar males. Kebawakan ku lingkungan ya. Jadi pikirannya pengen itu mobil motor kayak gitu aja terus. Nah dari situ dikasih pilihan, ya udah di-cut. Dari situ benar-benar nggak dikasih uang. Terus Ya benar, tapi pelajaran baik ya, benar itu. udah dikasih uang, udah dilepas, cuma dikasih modal 1 Lipinan. Si Lipinan itu kan bisa karena jadi apa nih gitu. Tunjukinlah ke kami kasarnya gitu ya. Tunjukin ke kami kalau misalkan jadi pilihan kamu baik gitu kan. Di situ si Livina dulu tuh ya, zaman dulu udah paling wow motor balapan ada Ninja. Nah. Iya kan, Ninja SST anjir 2014, anjir. 2014, 2012 nggak salah. Terus mau kencan ada Livina. Asik. Terus Mau ngesot ada Livina pada zamannya gitu kan. Itu semua hilang sekejap. gara-gara Saya kecelakaan. Kecelakaan Itu lagi ya. kalau tadi Kalau ada ngisi biodata, Irdam hobi celaka. Astagfirullah. jadi dulu itu waktu zaman SMP Jadi kan cek ibu kamu teh, can nunjukkan hasil nih cilaka di wae cenah. enggak, ini mau cerita flashback dulu. Belum ke sana. Jadi pas dari Livina itu dijual, kan dikasih modal ceritanya. Modalnya si Livina, kan? Livina itu dijual jadiin mobil drifting. Dulu itu saya nggak tahu Seviro, belum tahu Nissan Seviro yang sekarang saya pakai balap itu Nissan Seviro, saya belum tahu. Terus saya belum tahu apa itu LSD itu differential lock kayak gitu. Jadi maksudnya si rodanya itu berputaran dengan muternya arah yang sama gitu loh, secara bersamaan ke depan gitu loh. Terus pantek itu dilas si gardannya. Terus super angle, banyak lah yang saya belum tahu gitu. Sama saya juga sekarang nggak tahu. Kok kamu ngomong itu juga? Saya ditipu ceritanya. Jadi saya beli mobil Nissan Seviro. Saya kan kepo-kepo. Saya itu nonton ini Inisial D. Nah dari situ Film, Inisial ya. D. Taunya drifting itu dari Inisial D sebenarnya. Oh ini drifting. Si drifting itu sebenarnya dari motor. Basicnya teh. Basicnya kasih kata drifting itu dari motor sebenarnya. Masa? Iya, karena Jadi apa? kayak si Valentino Rossi, Marquez kan. Sering lihat nggak? Ngesot gitu. Hard brake. Tetep. Nah itu drifting gitu. Bahasa di motor dulu itu tuh pada zamannya. Nah dikembangkan lagi di Jepang itu ada namanya Keiichi Tsuchiya. Benar sih, Keiichi Tsuchiya itu bisa dibilang suhunya drifting di dunia itu. Aslina. Si Keiichi Tsuchiya. Nah itu stuntman-nya Inisial D. Nah jadi saya kepo Inisial D kan dulu nontonnya kartun dulu yang keluar. Serinya kartun dulu, dari kartun dia ngeluarin film benernya gitu. Nah itu stuntman-nya si Keiichi itu. Dari situ saya pelajarin, oh gini, oh ternyata drifting itu penggerak roda belakang, nggak ada penggerak roda depan. Nah
Pertama saya prestasi itu di roda penggerak. Pip. Pertama saya berprestasi itu di penggerak roda depan. Dulu Prestasi apa nih? drifting, pakai Lancer Soalnya Galaxy. tadi carita katipu heula kumaha. Oh iya, bolak-balik ya. Jadi nu katipu Oh iya. heula. Ketipu dulu. Sorry ada yang kelewat ya. Jadi si modal yang Livina Kan itu. salah beli Seviro nih. Jadi bentar, sorry. Si modal Livina itu orang tua saya kasih modal Livina itu karena saya punya prestasi di balapan itu awalnya. Flashback, sorry kelewat. Jadi udah memang makanya sampai ada apa namanya ultimatum dari orang tua tuh kamu juga memang ada iya, hasil mau gitu kemana loh. nih kan jadi pilihan itu. Itu konyong-konyong eta ya ultimatum teh gitu kan. Jadi dulu tuh minjem mobilnya temen, menang juara 1 alhamdulillahnya 2009. Nah dari situ dikasih lah modal Makanya ceritanya, dikasih modal, sama Livina. dikasih pilihan kan. Dari situ saya beli Seviro, Nissan Seviro. Nissan Seviro ini ketipu karena saya nggak tahu, dia ngomongnya ya surat, iya, terus mobilnya Siap drift misalkan. speknya siap drift, spek ABC, tapi belum beres. Kalau mau nungguin, oke, DP dulu 30. Ceritanya itu deal-dealnya 45 juta si mobil itu tuh. Terus kan saya nggak punya pegangan, mobil udah dijual. Nah saya belilah Toyota Cressida. Karena di Bandung dulu susah banget nyari Nissan Seviro itu. Wah, susah banget lah. Adanya nih Toyota Cressida. Karena saya mikirnya gini, saya dulu punya duit sekian, misalkan 100 juta. Mending saya beli bahan mobil 20 juta, 80 jutanya buat modif. Untuk siap drifting. Dari situ belilah Toyota Cressida, searching kan, lihat teman-teman, terus dulu tuh majalah Koran Otomotif ya kan. Oh ternyata bisa ini Toyota Cressida berpenggerak roda belakang, cuman dia masih SO. Apa tuh SO? SOHC. Oh, mesinnya. Belum DO. Jadi inline six. Udah 6 silinder, cuman dia masih SO. Terus ininya belum secanggih Seviro, apanya? Kelistrikannya, kaki-kakinya. Semuanya lah. Pokoknya Seviro masih level di atas lah. Dari situ. Nah, saya beli dulu itu si Cressida. Nah, dari situlah pertama saya muterin bundaran Pusdai itu bisa dibilang saya pertama. Yang muterin bundaran Pionir Pusdai. weh. Karena dulu itu di Pusdai itu hanya sekedar cekit-cekit doang, rolet lah. Kalau saya orangnya penasaran, ini kayaknya bisa deh diputerin. Bisa deh drift panjang, maksudnya ngesot tapi panjang. Dulu belum tahu drifting. Oh jadi Masih kalau dulu ngesot. mah cuma cekit Ya, udah gitu. kalau enggak muter niting, ngedonat kayak gitu. Saya penasaran. Donat di tempat aja bisa, kenapa nggak bisa yang gede Ngikutin, gitu kan. Nah, itu kan di bundaran Pusdai itu bisa dibilang gede juga gitu kan. Di situ ngakalin dari stopper, jadi ada namanya stopper shock breaker. Jadi bentar lah, Siap, sok lanjut aja. minum dulu guys. Kanan, hei. Astagfirullahaladzim. Jadi capek oke Iya, tuh. panjang cerita orang mah. Iya beres data tadi bener RPM tinggi. Red line. Tapi seru. Jadi dari situ, dari mobil Toyota Cressida itu saya ngulik, belajar tentang drifting gitu kan. Ke tempat kaki-kaki, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Kayak di shock breaker itu ada yang namanya stopper. Dulu kan stoppernya untuk Cressida itu belum ada. Jadi saya ngakalinnya Terus disamain sama pakai apa? Nah, ke Alfamart beli sendal jepit, dipotong. Itu udah bisa jadi. diganjel? Iya, diganjel stopper. Super glue. Jadi dulu sebenarnya kan fungsinya stopper itu nggak bisa pakai yang keras. Si bahannya ya. Harus main gitu. Harus main tapi dia kuat gitu loh. Jadi beli sendal jepit dipotong jadi 3, didobelin. Bentukin gitu. Jadi si mobil diem. Dia nggak membal. Tampul-ampulan. Ya, tampul-ampulan lah bahasa Sundanya. Dia rigid gitu. Made in
swallow. Dan Dari situ balik. ternyata ya pionir ya muterkeun pusdai teh kus Jadi- berkat apa sendal jepit brother. Kenapa? Karena kalau tidak rigid si kaki-kakinya dia body roll. Body roll itu mempersusah kita untuk apa ya? Spin untuk ngedrifting. Jadi kalau Bangun misalnya gitu diam gitu. bukan ngebangun diam. Jadi dia kalau body roll itu kan body yang main. Ah, Bukan si kaki-kakinya, maksudnya bukan rodanya. Jadi rodanya kalau kita belok kanan misalkan, kalau si body rollnya parah, si shock breakernya masih ampul-ampulan, dia ban yang kanan ngangkat. oh iya. Jadi iya, nggak iya, maksimal. iya. Kalau Iya, misalkan iya. rigid si mobil Jadi nggak rigid, ngigit gitu. nggak ngigit. Kalau mobilnya rigid, dia powernya full. Jadi karena nempel semua Iya, si iya, rodanya iya, gitu. iya, iya. Nah, Paham. dari situ bahagia. Oh bisa gitu kan? Ada anak-anak yang lihat itu teh. Ya ada. Langsung gue jadi artis di situ teh. Bukan artis sih, nggak artis sih, maksudnya dikenal. Sombong amat. Nggak deh. Itulah kan. Perjalanan hidup saya sih ramai sih, maksudnya. Nah, Ya, terus ada. itu udah ngawalin si ngedrifting si Pusdai. Nah, pada saat itu udah langsung ada rival belum? Banyak, bukan rival. Enggak, langsung lah ini mah. Misalkan si Irdam yang kemarin dia bisa gini, aing ge bisa langsung ada. Oh iya, dari saya muncul di Pusdai nggak pakai Kresida juga banyak. Gitu loh. Langsung berbagi ilmu nggak ke yang lain? Ya, Kia loh. karena kan saya nggak tahu, nggak kenal. Jadi saya bukan siapa-siapanya mereka. Oh. Saya kan pendatang baru, gitu loh. Nggak kenal kan, maksudnya ya. Tapi aku ujuk-ujuk banyak gitu gitu ya. kan. Pada saat itu teman masih sedikit. Cuman berjalannya waktu ya kenalan lah, kenal ini, kenal itu. Jadi saya sering pakai Livina pada zaman dulu itu, saya udah kenal beberapa gitu loh. Nah pas Kresida itu saya udah punya komunitas sendiri, saya bikin. Jadi pas saya juara 1 2009 itu ada komunitas drifting namanya I Love Drift sama Drift Session beda. Bukan Ildes. Iya bentar dulu, I Love Drift sama Drift Session beda, itu di Jakarta sama di Cibubur. Saya bawa itu ke Bandung digabungin. Jadi I Love Drift Session gitu loh. Jadi bukan klub mobil ya, maksudnya komunitas penyuka pecinta sama lah pecinta gitu lah, loh. penyinta Sesama drifting. hobi lah. Sama hobi. Saya bawa itu bisa diplesetin juga, Beb. Irdam latihan drift sendiri. Ternyata ya sejarah ILDS. Sobat Rich People yang awalun pasti tahu ILDS ya. Stiker suka lobatnya gening di kaca yang kecilnya itu di mobil ya. ILDS Irdam latihan drift sendiri cenah ya. Oke, bukan NSR aja yang artinya bisa nyeleneh nu sirki, ternyata ILDS juga bisa. Iya. Irdam latihan drift sendiri. Terus Dari pengalaman itu berjalannya waktu. Terus setelah sebelum ini udah langsung bahas deh apa perjalanan kamu bisa jadi sekarang kan Iya, udah juara kan? panjangnya terlalu panjang lah. Si Bising, apa? baterainya Setelah- mati lagi. Setelah muter-muter itu Muter-muter. apa basic sebelumnya juara cuman baru sekali tuh Ya. ikutan event resmi tuh. Karena si event drifting itu pada zaman dulu itu nggak banyak. Karena dia belum dipayungi IMI. Belum ada ininya lah. Yang sponsornya sedikit lah Iya, mereka. karena apa sih drifting? Drifting itu sebenarnya bukan Sama dulu peminatnya sedikit meren. ya. Karena kan belum ininya ada. gede. Ya. Jadi drifting itu nggak masuknya apa ya? Entertain. Nggak olahraga ya. Menghibur bukan memang olahraga, Irdam. entertain. Jadi nggak masuk sport. Terus dulu itu belum dipayungin IMI gitu loh. Kalau sekarang udah mulai 2012 kalau nggak salah. 2012 itu udah mulai banyak event gitu. Dan saya keluar lagi itu sebenarnya saya drifting nggak kuat. Nggak kuat apa? Modal. Karena mobilnya kalau Kresida kan Karena sendal jepit aja nggak cukup kalau Iya. ikutan event geng. terus eventnya bisa dihitung lah dulu. Susah banget lah. Hanya sebatas di Pusdai, main-main di jalan, menghibur diri. Obat galau. Si drifting itu menyenangkan hati. Salah bradernya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, buktina dulu apa terus ngubek-ngubek di situ. Dulu juga mungkin sama kita. Iya. kan. Kalau betul. untuk sekarang mungkin kayak Makanya, gitu. jadi salah kalau dibilang sekarang drift obat galau. Jadi yang benar tuh jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, brother. Mantap. Drift itu sebagai
ekspresi kita, bersyukur kita bisa ya. Terus sekarang Irdam udah sebagai Semuanya sesuatu. titipan. Iya dong. Untung Wah. Irdam nyawanya 9 ya. Masih Allah beri kesempatan lagi. Untung Itu ngomong-ngomong ya, masalah umur 9 banyak yang ngomong si Rama nyawanya 9, si Rama nyawanya bukan nyawanya 9. Tapi Terkadang kita hidup di luar, maksudnya keluar ke jalanan, kita nakal, orang tua di rumah selalu mendoakan kita. Itu loh. Jadi bener. terkadang kita selalu, maksudnya pada zaman dulu itu saya tidak berpikiran, maksudnya kenapa sih masih diselamatkan. Kecelakaan itu nggak kecil-kecil, maksudnya hebat banget lah kecelakaannya yang bikin bangkrut orang tua ya kan, bikin nangis gitu kan. Tapi kenapa masih kayak kecelakaan mobil itu, mobil udah nggak berbentuk sama sekali, orang keluar nih kayak jatuh dari sepeda kayak gitu kan. Kenapa? Karena di rumah itu orang tua tuh selalu mendoakan kita dengan yang terbaiknya. Maksudnya Iyalah. selalu Doa paling mustajab mah doa orang tua, brother. Itu maksudnya bikin selama orang tua kalian masih ada ya. Bagjain. Itu loh. Bikin senang bukannya mah. Jadi, Soalnya gini, kalau misalkan orang tua kita nggak ada, yang mendoakan kita siapa? Yang ada kita yang mendoakan orang tua kita yang di sana. Kalau udah nggak ada gitu kan. makanya Tuh. kesempatan banget sekarang. Jadi kalau orang bukan- tua masih ada tuh. Bukan nyawanya 9 kayak kucing juga nyawanya nggak 9 gitu kan. Nah, Ya maksudnya- kan eta mah tuh plesetan. ya. Iya, pleset. Karena antum bener-bener mawana itu sopan. Nah, terus udah langsung ke prestasi kamu deh. Udah. Ya. Awal juara 2009 ya. Awal juara. Terus next juara lagi keluar itu sampai mempelajari. sekarang bisa jadi suhu nih. Nggak, keluar pertama kali itu slalom dulu. Jadi Event deh. naiknya itu sebenarnya di slalom. Slalom itu balapan. Nah, bedanya drifting sama slalom itu, kalau slalom itu dia balapannya dengan waktu. Kita di waktu, terus ada tracknya, ada soalnya gitu, ada belok kanan, belok kiri. Kalau drifting lawannya diri sendiri. Karena dia masih memakai judges, memakai juri, nggak pakai waktu gitu loh. Jadi rancu sebenarnya kalau drifting. Makanya kenapa dibilang entertain gitu kan. Nah, saya lebih seneng slalom karena pertama kali saya nonton event yang di Gedung Sate itu, saya penasaran. Ya mikir badannya pas mengendarain teh. Terus saya selalu seru yang menantang. Jadi pertama kali slalom itu saya pakai mobil sayur, Silvia. Tahu nggak Silvia? Tahu yang putih dulu mah. Serasa Silvia. Jadi Silvia itu SS. Jadi Mitsubishi T120 SS. SS itu singkatannya Serasa Silvia karena emang nggak ada beban belakangnya kan. Pintunya 2 ya kan, 2 pintu gitu. Dari situ itu hal yang menantang bagi saya karena slalom katanya paling susah itu pakai mobil buntung, SS. mobil sayur itu gitu loh. Sesusah. Serasa Silvia teh apa? Silvia itu merek mobil Nissan Silvia yang 2 pintu, mobil drifting. Oh, di SS disingkatin serasa antum bener-benernya penghayal. Terus. Dari situ lupa lagi. Dari situ Ya, susah selalu ya, pakai banyak itu. banyak yang ngomong. Nah, kamu pakai merasa itu. tertantang Iya. ya. Susah kayak gimana sih? Sesusah apa sih gitu? Karena kan penasaran orangnya gitu kan. Dari situ nyobain, belajar. Jadi dulu om saya itu udah terjun duluan di dunia slalom. Nah, dia itu memperkenalkan, kasarnya para racun nih ceritanya. Saya meracunkan dia drifting, dia meracunkan saya slalom. Oke. Nah, ternyata saya yang nyantol ke slalom. Tapi memang bukan jadi satu kesatuan gitu selalu Beda, Madrid kan beda. sama-sama kempot. Oh beda karena yang pertama eventnya kurang pada waktu itu. Bukan, ini jangan Iya, bahas oh iya. yang beda, tapi maksudnya teknik dan basic ini mah. Beda. Hah? Slalom itu pemakaian mobil dengan benar dan baik karena ada soal ya kan, nggak boleh speed. Ya kan, belok ke Iya, kiri, berarti- benar belok ke kiri. Iya, berarti bener hanya maksudnya perbedaannya hanya beda dari rules aja kan. Tapi maksudnya basicnya loh kan tetap Beda. harus gitu. Iya, kempot. beda. Jadi bedanya di sini. Si slalom itu balapan yang mengajarkan kita mempergunakan mobil dengan baik. Maksudnya mengemudi dengan baik, kayak safety riding kayak gitu. Nah, itu slalom. Kalau drifting itu kebalikannya. Mengajarkan kita memakai mobil dengan tidak baik. Sekarang kita belok kiri, tapi rodanya belok kanan setirnya. Terus RPM atas terus. Gitu loh. Kalau slalom benar-benar harus
si ban itu harus benar-benar grip ke aspal. Karena kalau misalkan spin dikit, itu udah 0 detik kita membuang waktu gitu loh. Karena kan lawannya waktu. Betul. Bukan diri sendiri. Beda sama kalau drifting itu lawan diri sendiri terkadang kan susah gitu. Lawan diri sendiri itu paling susah. Nafsu, nggak boleh nafsu. Harus fun gitu. Terus teracun sama Om. Teracun lagi. Jadi saya menggeluti itu si slalom apa, dan kebetulan om saya punya itu mobil sayur. Dia juga terus kamu juga merasa tertantang gitu kan? Klubnya dulu itu, jadi saya bisa dibilang nggak terlalu lama sih untuk bisa jadi pro di slalom. 1 tahun jadi. Sempat jadi pro memang? Sempat jadi pro? Dia sekarang udah nggak lagi. Oh, tapi sempat jadi pro? Oh pro. Asik. Pro Irjam kayak gini. Terus? Jadi dalam 1 tahun itu klub, emang hidup itu tidak bisa sendiri, kita harus saling membutuhkan. Sama kayak ceritanya gitu. Saya dengan om saya. Om saya, dia menjadikan balapan slalom itu kesenangan dia, maksudnya hiburan dia di saat penat kerja. Kalau saya di sini berprestasi, saya mencari prestasinya gitu loh. Jadi kalau di saat saya ada kendala, om kurang ini, om saya yang mengabulkan gitu kan. Jadi gitulah. Allah yang mengabulkan. Oh iya, tetap Allah. Semua itu Allah. Jangan menduakan Tuhan. Terus dari situ setahun berjalan. Nah, tahun kedua jadi emang konsep saya dengan Om itu 1 tahun itu pembelajaran kita dan mobil. Maksudnya ngeriset mobil dan pembelajaran kita. Tapi di event kejurnas gitu loh. Jadi dalam 1 tahun itu full seri diikutin dalam 1 tahun itu. Emang nggak ngejar prestasi, emang benar-benar untuk ngeriset mobil terus. Tapi benar-benar prestasi itu teh. Ada. Cuman nggak ditargetkan gitu. Terus mendidik mental ya kan. Ya. Di depan penonton yang banyak gitu kan. Alhamdulillah itu berbuah hasil di tahun kedua. Bisa dibilang saya tidak terkalahkan. Jadi tips and trick nih yang ini bisa diambil ya, kita untuk melakukan sesuatu harus ada latihan kerja keras yang benar-benar ya. Terus jangan menyerah, ujung-ujungnya kan dapat tuh cenah tidak terkalahkan. Fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Tahun kedua membuahkan hasil, bisa dibilang tidak terkalahkan, disegani di trek ya kan. Terus pernah ke Jepang gara-gara mobil itu kan. Jadi alhamdulillah dulu ada satu ini sponsor eventnya gede. Dia hadiahnya itu, jadi dalam 1 tahun itu seri hadiahnya itu kirim ke Jepang, liburan ke Jepang lah. Itu terus di Jepang drift tuh? Enggak, cuman main. Jadi itu tanpa disadarin, dulu tuh saya pernah waktu kecil, waktu zaman nonton Tokyo Drift itu tanpa sengaja ingin ke Jepang. Tapi alhamdulillah ya saya di Jepang gitu kan. Nah itulah, maksudnya sesuatu hal yang terkadang nggak kepikiran, namanya nggak kebayang kita bisa di sana. Tapi pakai doa nggak dulu itu teh? Apa teh? Selalu berdoa. Insya Allah. Jadi gini, kunci kesuksesan saya tuh sebenarnya pertama tuh ya Tuhan lah ya. Nah, tapi orang tua itu udah paling benar. Jadi setuju itu. Mau kemana-mana, terus mau apapun itu pamit, izin segala, minta ridho, restu. Insya Allah benar. Sampai sekarang, sampai saat ini, alhamdulillah gitu ya. Dari yang ngancurin berapa unit mobil, motor, keganti gitu. Dan saya alhamdulillah bisa sedikit membalas lah. Bukan membalas, membantu lah. Mengganti atulah. Ya mengganti lah itulah gitu. Alhamdulillah ya. Terus itu setelah yang pro tidak terkalahkan cuma bertahan setahun? Enggak, bertahun-tahun. Sampai 3 tahun, 4 tahun lah. Jadi alhamdulillahnya om saya itu hijrah total. Kalau saya kan oke lah hijrah, tapi saya bukan hijrah total, maksudnya mencoba untuk lebih baik kan. Makanya menghubungi Pak Haji Riki dulu. Alhamdulillah ya. Oh, om hijrah total. Total. Nah, kalau misalkan kita mendalami agama, yang namanya balapan itu bisa dibilang judi. Yang menurut enggak gini. Karena apa? Karena kita mendaftar. Yang ada pendaftaran ya. Dulu itu kalau misalkan ada perlombaan panah, ya kan, hanya perlombaan, ngerti nggak?
Saya Ya ini mah saya nggak ngerti beda-beda sih lah. fikihnya. Itu mah balik lagi ke masing-masing sebenarnya. Iya. Inilah. Cuman om saya punya persepsinya Pikiran pakai yang gitu lain. gitu. Karena kalau kita daftar itu kita apa ya namanya berharap mendapatkan yang lebih dari hadiah gitu loh. Kalau ngomongin lebih dalam persepsinya itu om saya itu begitu. Jadi berhenti total dari situ. Dari situ 2015 apa 16 ya lupa. 2016 berhenti karena slalomnya udah berhenti. Saya juga karena saya nggak bisa tanpa om saya. Maksudnya tanpa orang lain saya nggak bisa. Saya nggak bisa kayak gini gitu. Jadi om saya udah nggak ada. Saya nggak ada teman sharing untuk dunia Jadi agak slalom. kurang berkembang juga. gitu Ya, sedangkan yang lain berkembang, saya tetap stuck di sana gitu kan. Udah sendirian. Udahlah, berhenti nih ceritanya si slalom. Udahlah, menggeluti ke drifting lagi. Jadi pas slalom itu si drifting rame. Memang ini takdirullah ya, udah si ya. si event drifting rame, ya udah. Jadi Ikutan, tidak terkalahkan lagi. difokuskan di drifting. Sampai Difokuskan. sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Karena basically-nya saya drifting Iya, gitu. dulu ya. Cuman kalau ngomongin seru slalom. Untuk balapan, kalau untuk fun drifting. Kalau untuk balapan lebih bergengsi slalom daripada drifting. Ya. Jadi apa ya? Lawannya banyak ya kan. Terus ikutan kelasnya beberapa gitu kan. Banyak Slalom nih. Hmm? Iya sih slalom. Nah, tahun ini saya mencoba slalom lagi. Sebenarnya dari tahun kemarin riset pembelajaran. Sebenarnya tahun sekarang udah siap Udah siap gas. lawan Tapi- kalian. Nggak boleh sombong, sate. Nggak ada yang nonton juga pembalap. Siapa tahu ada yang nonton ya nggak apa-apa lah. Udah tahu inilah. Sombong aja. Oh, Masya Allah. Kan bercanda. Di bawah Istighfar lu, sedikit sih. istighfar lu. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia brother sobat Rich People semua ya. Perjalanan Irdam nih dari koma SMP, mabal, nipu ibu, nggak nipu bohong ya. Terus nges pokoknya nggak itu, durek itu, ya. itu hanya beberapa lah, maksudnya masih banyak cerita. Iya, tapi- Cuman nggak akan mungkin juga kalau misalkan seminggu 2 minggu. Kita harus bisa ambil hikmahnya brother ya dari semua yang tadi udah saya sebutin. Intinya terus tadi dia tambahin juga tips and tricksnya sama orang tua harus jaga banget lah sikapnya segalanya. Pokoknya bener cep Ustaz Abdul Somad berarti kan ketika kita membagjakan orang tua insya Allah hidup kita bagja juga ya. Iya, benar. Terbukti Irdam sekarang udah jadi drifter. Siapa sih yang nggak kenal Irdam sekarang ya nggak? Banyak. Iya sih, Sobat Rich People memang nggak ada yang kenal. Pada kenal loh. Ya Irdam tuh Masya Allah terbaik, cobain hijrah, soleh, mau nikah. Mencoba untuk lebih baik lah ya. Jadi nah, kalau pokoknya misalkan ada yang mau nikah, ya, boleh. Irdam udah siap nikah, tapi kalau bisa nggak mesti yang soleh, tapi ingin mencoba jalan yang benar-benar baik ya. Iya, ada basic agamanya lah. Udah apalagi sih sekarang ya, duit ada, keren juga, nyawa juga udah dikurang-kurangin. Ya tinggal nikah, alat itunya ada bisa. Ya Allah. Insya Allah. Nah udah setelah perjalanan ini, setelah akumulasi, setelah menceritakan perjalanan dari A sampai Z tentang hidup Irdam dan Itu baru A sampai F. ya oke, Belum A Z. sampai F. Terus Irdam di sini juga kita bisa ambil hikmahnya, ambil bagus intisari dari kisah Irdam. Jadi laki-laki harus pegang teguh, benar nggak? Sama Karena fokus. dia bilang sama orang tuanya, udah saya mau ngambilnya di sini. Terus dia kan ingin nunjukin sama orang tua, tapi di balik itu juga tidak menjadi sombong sampai gua bisa nih. Ujung-ujungnya kan tetap minta restu terus, Jangan- sampai akhirnya jadi. Terus gitu. apa yang dilakukan sama kalian itu jangan setengah-setengah. Nah, ya. Jadi harus fokus, benar-benar fokus. Maksudnya kalau misalkan, pilihan saya hidup di jalan, ya saya hadapi dengan tanggung jawab saya. Maksudnya saya benar-benar terjun di jalan, saya Ya, nggak setengah-setengah. nggak setengah-setengah pol Nggak gitu. ngeluh nggak apa, sampai akhirnya alhamdulillahnya nih ya walaupun udah ngejatuhin lagi keguling nih. Ada balapan dulu di mana keguling lagi. Ups. Nah, sekarang kita tanya, udah menghasilkan apa sih dari drifter ini Irdam tuh? Apa nih? Duit lah ya, duit, ujung-ujungnya apa duit yang- dari kamu sebenarnya hasil gini, kalau- slalom atau sponsor atau apapun itulah.
Kalau Kan dihitung, sekarang tadi jadi saya sempat bilang udah bisa selama ini, menggantikan oke. lah gitu kan. Selama ini saya sih nggak bisa nabung orangnya, jadi dijadiin jadi unit, barang. jadiin barang. Kalau misalkan ditotalkan itu unit 700-800 lah. Juta. Wow, dari tahun Unit 2014 mungkin. Mulai 2014. Iya, Wah, jadi mungkin dari mulai slalom itu naiknya sih dari slalom. 2014 kan. Sekarang kita kalkulasiin 2014 sekarang 2020 sama dengan minus 6 tahun. 1 tahun 365 kali 6 teuing sabaraha. Tapi duit- menghasilkan 800 juta Duit cakep di gitu. tabungan nggak ada. Iya, Di ATM tapi juga kan- nggak ada. Tapi kan ada fisik unitnya. lah gitu. Karena kan. itu juga aset untuk saya balap juga gitu Iya, kan. iya itu udah jelas gitu loh nyata hasil dari situ doang. Sebenarnya yang banyaknya itu pengalaman daripada hasil Lebih dari apapun lebih dari lah gitu ya. apapun itu, pengalaman juara melawan yang lebih juara lagi gitu kan, terus pengalaman saya keluar negeri tanpa mengeluarkan biaya. Terus sekarang kalau kemarin deh event kemarin pas yang juaranya dapat berapa? Apa nih, slalom apa drifting? Ya slalom dan drift lah. Paling besar ya? Enggak, yang tahun kemarin aja yang Oh, didapetin. tahun terakhir lah ya. Nah, terakhir. misalkan juara satunya dapat Oh, iya. apa? Alhamdulillah tahun 2019 awal itu saya juara drifting di Sentul, eventnya di Sentul, juara drifting dapat motor. Dapat motor. 1 unit motor smash sama uang tunai 5 juta. Sebenarnya gini, kalau misalkan dunia balap itu uang hadiah itu nggak bisa balik modal. Yang bisa membalikan itu dari sponsor-sponsor. Jadi apa ya? Jangan berbuat bodoh dengan orang-orang. Maksudnya gini, jangan bikin jelek lah sama orang-orang. Maksudnya apalagi kita punya sponsor, kita bikin jelek sama sponsor kita gitu kan. Contohnya Jangan apa lah. bikin jelek sama sponsor teh? Misalkan kita udah di tim A, udah misalkan sponsor tunggal nih. Sponsor tunggal kan otomatis kan full branding gitu kan. Tiba-tiba kita nerima juga Orang-orang. sponsor dari luar gitu. Nah, kalau saya sih Komit lah. tipikal orangnya saya nggak bisa dikunci satu orang. Maksudnya misalkan kayak Ricky, Dam mau sponsorin, oke. Karena saya nggak ada sponsor tunggal. Oke. Saya kesana kemari gitu, kecil-kecil tapi banyak gitu loh. Terus link, menjaga linknya, menjaga silaturahmi sama bos-bos gitu kan. Wah itu sebenarnya di dunia otomotif ini yang apa ya, yang serunya itu justru kenal dengan bos-bos, bos ini, bos itu. Ya, relasinya ya. Relasinya Relasinya sebenarnya. Apapun yang itu bagus. kayaknya ya, nggak hanya di dunia otomotif itu. Jadi tuh hadiah pokoknya apa yang dihasilkan oleh kemauan Irdam mengambil keputusan hidup di jalan. Alhamdulillah brother udah 800 juta, gila. Alhamdulillah banget ya. Nah terus pernah ada pengalaman buruk nggak, ditipu kah atau hilang kah? Banyak. Salah satu yang terngiang aja. Pengalaman yang buat terpukul Irdam tahun kemarin. Selain gagal nikah. Bukan gagal nikah, belum jodoh. Iya. Sama aja. Sama aja. Saya punya teman dekat, udah lama sebenarnya. Orang Palembang, namanya A lah. R sih inisial. Nggak sih tahu ya. Oh, si Kebetulan. Eta dia lah, nggak baik lah ya. Jadi dia tuh ceritanya pengen beli mobil dari saya. Saya dulu punya BMW, tapi udah spek drifting untuk drift star lah, buat main di street, buat di jalan kayak gitu. Nah dia tuh ngomongnya mau dibeli sama dia, dan tiba-tiba dibawa kabur. Jadi karena saya udah tahu, kenal dia, udah percaya, mungkin dia Ya lagi udahlah, sok lah gitu lagi ya. butuh banget. Emang teman deket sih, dari dulu sering sama saya juga. Sedekat sama aku nggak Beb? Kedekatan dia ya. Bertahun-tahun soalnya. Beb. Oke, terus? Jadi si mobil ceritanya dia mau bayar tapi dia bawa dulu, dan sampai sekarang nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Orang Palembang sih. Itu Jadi ya. udah pindah lagi ke Palembang. Tapi saya yakin kamu ikhlas dan kegantian ya tante mobil. Insya Allah. Emang awal-awal itu untuk ikhlas itu susah. Bohong lah yang ngomong aing ikhlas, tapi jero hate mah nya susah. Tapi Itu saya mantelila alhamdulillah 2 poe. alhamdulillah. Tapi kan ada. Ada fasenya. Cuman emang itu ilmu yang paling susah menurut saya, ilmu ikhlas. Cuman sebisa mungkin itu dialihkan. Jadi udah nggak usah dipikirin. Jadi Pasrah ya gini. udah kita alihkan kemana, ke hal yang lain gitu. Ke berkegiatan yang lain Biar gitu, nggak biar ngerusak dilupakan. fokus yang lain kan. Benar gitu.
Ya tuh balik lagi tuh setemen deket apapun ya saya sering bilang, Jangankan teman lah, sekarang adik kakak juga ya yang iya, keluarga. jadi gitu. intinya jangan pernah berharap sama manusia. Nah, Ya. Iya, benar. Jangan pernah berharap sama manusia karena hanya sakit yang dirasa ketika kita berharap sama manusia. Ya. Tapi kita harus menjaga hubungan baik karena itu dianjurkan dan diajarkan. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Apa tuh? Hah? Ya hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Gitu nggak semata-mata kita harus ke Allah terus, tapi kita nggak ngejaga. Harus tapi balance. kita harus nge-cut, kita nggak boleh berharap, aing temenan sama Irdam, aing mau pepet Irdam terus karena kalau dengan Irdam nanti temennya banyak, udah berharapnya sama kamu kan, bukan menjaga relasi. Ya. Buktinya Itu kan kamu kan sesama berharap manusia. ada baturan, nges deket, nges lila, blagadag, digidik, ujung-ujungnya gitu. Karena berharap sama manusia. Ya kita alhamdulillah udah ngobrol panjang lebar, banyak juga intisari yang bisa diambilnya ya. Masih Intisari banyak sebenarnya kehidupan ceritanya. Ini saya belum ngurek-ngurek masalah cewek ini tentang Irdam ya. Ini mungkin the last, oke? The last obrolan bersama Irdam tentang wanita. Oke, saya hanya mau ngasih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa sih sampai sekarang belum nikah-nikah? Apa belum mau nikah atau gimana? Bukan. Udah pengen. Cuman mungkin saya masih maksudnya saya masih merasa egois karena saya lebih apa ya? Kayaknya keasikan di dunia saya sendiri gitu loh. Jadi terus apa ya, belum ada yang pas aja karena gini loh. Semakin berumur itu kan ada Makin banyak fase-fasenya. ketakutan. Ada fase-fasenya. Mungkin fasenya saya lagi kayak gitu lagi. Ya udahlah. Lagi apa ya? Pasrah gitu loh. Tapi ya gimana tuh cariin tuh? Sobat Rich People, buat teman siapa tahu ada temannya, saudara, sanak saudara Blagadag Bligidik yang udah siap menikah, boleh langsung DM Irdam ya. Nanti kalau enggak DM saya, kita comblangin nama Irdam ya. Karena memang kita harus cepat menikah. Di balik menikah itu Masya Allah, Sobat Rich People ya, pegangan tangannya aja menggugurkan dosa loh. Asli. Pegangan tangannya. Kenapa saya ingin menikah? Karena saya tahu saya banyak dosa. Jadi Ditambah apa menikah itu dan kami ciptakannya, benar cek ayat Al-Qur'an, saya pernah dengar dari Ustaz, saya dengarnya dari Ustaz. Dan kami ciptakan berpasang-pasangan biar kita bahagia Blagadag Bligidik gitu. Jadi Maaf saya nggak hafal, maaf banget. Tapi intinya ya kita memang hidup ini harus menikah ya, jauhi zina. Sempat kepikiran gini loh. Mohomo. Allah. Jadi sempat kepikiran apalagi sih? Nah, Iya. gitu loh, apalagi sih? Ya itu next kehidupan menikah gitu. Iya dong. Ya itu. Cariin tuh. Pertanyaan kedua tentang wanita. Aduh, sensitif sih ya. Apakah masih ada harapan dengan mantan-mantan sebelumnya? Sebenarnya sih kalau dari dulu, Jawabannya guys. Ya, berarti ada sesuatu nih. enggak. Jadi gini. Kalau dari dulu saya nggak pernah, maksudnya mantan. Sebenarnya saya itu paling anti balikan lagi sama mantan. Karena Cuman yang kemarin lah ada iya, enggak enggak. kemarin. Maksudnya beberapa mantan itu ada yang balikan lagi karena Oke. udah ngerasa pergaulannya tuh maksudnya ya itu aja gitu loh. Sampai segitunya gitu kan. mentok ya. Karena Udah mobil deh, nah itu keasikan kan di dunia. Jadi kenapa kalau kita balikan sama mantan itu pasti sejarah kita maksudnya ada yang minus di mata mantan itu selalu diungkit-ungkit. Lebih baik Terngiang terus ya gitu. Jadi kemarin setelah dipikir matang-matang nggak udah. Jadi mending Life ya. must go on, mainnya cari life must go on. Makanya banyak berdoa kalau Allah pasti dikasih kok. Insya Allah lagi belajar lah. Ya. Lagi memaksakan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, yuk kita perbaiki diri dulu. Nanti OTW insya Allah. Jangan muluk-muluk pengen yang A, B, C, Iya. sedangkan kitanya masih Jet. Kayak gitu. Nah, apa coba naon dia tehnya jonah deui wae, Masya Allah. Nah, Sobat Rich People, ya itu aja alhamdulillah kita udah ngobrol panjang lebar juga sama Irdam. Walaupun sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyain. Berhubung ini waktunya saya udah harus Jam berapa sih? ngelonin istri, ya. Ngelonin dede bayi juga. Jadi nanti mungkin kita sambung
ngobrol panjang lebar bersama Irdamnya langsung di mobilnya ya. Nanti kita todong sambil saya pingin tahu sih seberapa gila dia bawa mobil. Karena saya biasanya nggak pernah teriak, nggak pernah apa juga ya. Dulu pernah tapi nggak segila itu ya. Iya pernah aja. dibonceng cuman biasa aja Hah? Bukan, memang biasa aja gitu loh, cuman ngebut doang. Ngepot 2 kali, saya makanya pingin nantang Irdam bawa saya sampai saya teriak. Oke, sampai saya ketakutan mungkin. Insya Allah berani? Yo siap. Asik ya. Siap. Sobat Rich People menjadi saksi bahwa Irdam bakal membawa saya ngedrift. Kalau bisa nanti Tunggu. pokoknya yang terbaik lah driftnya. Dan buat Sobat Rich People semua, sekali lagi, intisari dari Irdam harus diserap, diambil yang positifnya, yang negatifnya bukan bermaksud menceritakan aib, tapi maksudnya tuh untuk Sobat Rich People jangan sampai seperti kayak gitu. gitu loh. Karena bagi Irdam alhamdulillah masih bisa ya. Tapi kalau kebagiannya di Sobat Rich People kan nanti galau, bete segala rupa ada. Jadi sekali lagi ambil positifnya. Yang negatifnya jangan diserap. Terus sekali lagi sayangi ibu, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan lupa bahagia ya. Karena bapak juga. Ibu orang tua. Sorry saya tuh dari kecil nggak kenal bapaknya. Jadi saya cuma ibu aja. Jadi sayangi orang tua kita. Jangan pernah kita menyakiti perasaan orang tua kita. Benar banget. Saya menyaksikan istri saya hamil, bener teriweuh kita teh. Kalian teh dibawa sama ibu kaliannya, belagadag, beligidik, berat, mual, pusing segala, kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya diajarin dari A sampai Z, terus kita menyakiti hati kecilnya Mas, ya Allah. Terus ke bapak juga, bapak teh menyiapkan sesuatu untuk istri segala. Berarti kan ada juga nilai bapak ya. Makanya jangan pernah kita menyakiti kedua orang tua kita. Karena nggak ada salah satu di antara mereka, kita nggak ada. Tanpa doa mereka juga kita nggak akan bagja. Bener. Jadi itu aja buat Sobat Rich People. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton, yang udah support, yang udah pokoknya keren lah di sini. Paling tambahannya jangan lupa juga subscribe di akun YouTube-nya Irdam Rudiansa, di Irdam Rudiansa. Pokoknya kalian juga udah pada tahu, nanti diketik juga di sini ya. Like juga, like, comment, share. Banyak videonya yang menarik, yang ugalnya siapa tahu kalian kepo seberapa ugal sih Irdam. Kepoin di IG-nya. Tapi jangan ditiru. Iya, cuman hanya menjadi hiburan aja ya. Di YouTube-nya Irdam Rudiansa. Paling gitu aja. Thank you so much Bapak Irdam udah mau ngobrol berbagi cerita di Sobat Rich People. Allah, ugal tuh naon ugal Masya Allah. Ajib. Ya udah paling gitu aja Sobat Rich People. Sekali lagi jangan lupa sholat, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagiain orang tua kita, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Ricky Show. Thank you so much. Assalamualaikum. Video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.